Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 2 yang ada di halaman 10, Nak. Nah, kita baca dulu ya di sini. Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai warga Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik bisa mendunia. Nah, kita lihat di halaman berikutnya. Nah, ini Nak, di halaman 11. Hani anak seorang pengrajin batik, ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Nah, ini namanya reklame nih, dilihat. Nih, berikut adalah reklame milik ayah Hani. Lihat. Ada judulnya Nusantara Batik menyediakan berbagai corak dan warna menarik khas Indonesia, karya jari-jari tangan anak bangsa. Nah, di sini ada info lebih lanjut, hubungi. Nah, di situ lihat. Nah, ini namanya reklame, Nak. Apa sih reklame tuh? Reklame itu adalah suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada khalayak dengan menggunakan gambar dan kata-kata menarik. Ya, ingat itu namanya reklame. Oke, lanjut di halaman berikutnya. Nah, di halaman 12, apa itu reklame? Tadi kalau misalnya dengerin ibu ngomong pasti tahu apa sih reklame. Coba kamu kelompokkan gambar-gambar berikut, mana yang termasuk reklame dan mana yang bukan reklame. Nanti dilihat nih kira-kira mana ya. Kalau misalnya udah ngerti apa yang ibu maksud, lihat ini reklame bukan sih gitu kan. Nah, nih ya. Terus tadi ada pertanyaan nih, Nak. Menurutmu apa itu reklame? Tadi nih yang tadi ibu udah bahas. Apa tujuan reklame? Nah, supaya mau ngisi yang ini sama yang ini, kita harus lihat di halaman berikutnya. Nah, tadi kan ditanya tujuan reklame apa sih? Nah, terus di sini juga ada ciri-ciri reklame kan? Ya. Nah, tujuannya apa sih? Tadi apa itu reklame? Tadi yang ibu ngomong. Tujuan reklame ada di sini nih. Tujuan reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, menawarkan produk. Nah, terus jenis-jenisnya apa? Di sini reklame ada yang bersifat komersial dan non komersial. Di situ. Ya, komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya, sedangkan non komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalnya hidup bersih, hemat energi dan lain-lain. Nah, di sini ada ciri-cirinya nih, Nak. Hal-hal itu termasuk ciri-ciri yang harus diperhatikan dalam membuatnya. Slogannya jelas dan mudah dimengerti, bahasanya baik dan menarik dengan menggunakan huruf yang sesuai, ilustrasi menarik dan mudah diingat, tata letak gambar dan tulisannya baik. Hampir mirip sih sama iklan, soalnya dia sama 11-12, tapi kalau reklame itu bisa isinya tentang iklan juga kayak gitu. Lanjut ya, Nak, di halaman 14. Nah, lihat. Berikut adalah contoh beberapa kemasan batik. Ada yang pakai dus, bentuknya balok. Yang ini ada bentuknya pakai kaleng, tabung gitu. Nah, ini ada yang kubus. Ini nama-nama bangun-bangun ruang, Nak. Kok kita mau belajar apa sih, Bu? Soalnya kita mau belajar matematika tentang bangun ruang. Kalau kemarin kan bangun datar udah. Kita mau belajar tentang bangun ruang. Kemarin kita waktu kelas 5 udah belajar kubus sama balok kan. Masih inget kan rumusnya apa? Nah, di sini yang waktu itu kita juga pernah bikin dari jaring-jaring kubus sama balok. Cuman ini disuruh bikin kubusnya, tapi kita lewatin aja. Tapi disuruh bikinnya pakai lidi nih, Nak. Tapi kita baca aja ya, dibaca.
Kayak misalnya ini lidi-lidinya nih. Nah, dilihat. Nah, lidi-lidinya ini rusuknya ada 12. Nah, terus habis itu lihat sudutnya balok, titik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih ingat kan? Rusuknya 12, sudutnya 8. Terus sisinya berapa sisinya? Sisinya itu tembok-temboknya. Ingat nggak jaring-jaring kubus sisinya ada berapa? Ada 6 kan? Ya, ingat-ingat. Rusuknya 12, titik sudutnya kubus ada 8, terus sisinya ada 6. Oke, lanjut. Nah, tadi apakah rusuk kubus sama panjang? Ya iya dong, sama. Kenapa? Karena kan semuanya kalau misalnya beda-beda nggak bisa sama ininya, ukurannya kan. Bentuknya nanti juga aneh. Ada berapa rusuk kubus ya kan, tadi udah dijelasin. Terus kan nama-nama rusuk tersebut yang kayak tadi rusuk-rusuk yang pernah ibu ajarin itu loh. Nah, ini nama rusuknya A, E yang sepasang-sepasang itu. Nah, terus apakah sudut kubus sama besar? Sama lah, kan ciri-ciri kubus kan semuanya sudutnya sama besar, rusuknya sama besar. Nah, sudut kubusnya ada berapa? Nama-nama sudutnya juga apa? Waktu itu ibu juga udah pernah ngajarin tuh kelas 5 tuh nama-nama sudutnya pakai huruf. Bidang yang sama. Nah, bidang yang sama tuh kayak sisinya di sini. Nah, nanti kita belajar hari Rabu, oke? Nah, lihat di sini. Menemukan rusuk titik sudut dari bidang kubus. Buatlah kubus pada kertas yang berpetak, jelaskan ciri-cirinya. Nanti kita lihat ya, kita belajar hari Rabu, oke? Nah, di halaman 17 nih, lihat ya. Di halaman 18 sekarang. Kita baca dulu, oke? Nah, judulnya di halaman 18, Sahabat Tak Terpisahkan. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tidak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat. Sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama. Diragukan tuh nak, karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses. Ya, Hani tuh walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai. Sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak, sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ingat-ingat, Dwi itu anak penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sana, Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu, mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tidak dirisaukan. Permainan mereka tetap aja asik, petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi, saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tapi Hani juga tidak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang ibu Dwi pandai memasak. Namanya juga penjajah kue, pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai penuh cerita karena semuanya hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasakan minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal lain. Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani harus melipat batik yang memasukkan ke dalam plastik sebelum dikirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya.
membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Begitulah sahabat, tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tidak pandang perbedaan, saling menghargai, saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tidak terpisahkan. Nah, Ibu kasih waktu dulu ya, dibaca dulu nih. Tadi Ibu udah bacain, tapi kalau kalian mau baca silahkan. Ya. Nah, sini di halamannya, lanjutnya. Dah, kalau dibaca kita isi nih. Apa sih perbedaannya? Apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? Pekerjaan orang tuanya. Bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? Tadi gimana nih Hani sikapnya sama Dwi? Nanti kalian isi sendiri. Bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi? Tadi Ibu bilang gimana? Bagaimana Dwi bersikap terhadap Hani? Ya, diisi. Oke. Terus ada di halaman 20. Bagaimana sikap keluarga Dwi terhadap Hani? Nah, ntar kalian isi juga nih. Apa yang bisa kita contoh dari Hani? Apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Apa isinya? Nah, di bawahnya, Hani dan Dwi berbeda latar belakang ekonomi keluarga. Namun, demikian mereka tetap berteman baik. Hani tetap menghargai Dwi dan tidak bersikap sombong. Hani belajar kesederhanaan dari Dwi. Dwi menghargai Hani dan tidak malu berteman dengannya. Dwi belajar sikap tidak sombong dari Hani. Bagaimana dengan kamu? Ayo, gimana dengan kamu? Apakah kamu juga merasakan keragaman ekonomi? Contohlah Dwi dan Hani. Dwi tidak malu dengan kondisi keluarganya dan Hani tidak sombong. Mereka menghargai keberagaman yang ada. Oke, udah paham nak? Kalau udah paham, tugasnya ada di halaman 12 ya nak. Tugasnya ada di halaman 12 nih. 12 13 13 terus ada di halaman 19 sama 20. Nah, yang mana sih Bu yang halaman 12 sama 13? Nih, Ibu ulang ya. 12 13 yang ini, Nak. Sebentar. Halaman 12 dan 13 ya. Nah, 12 yang ini. Yang ini ya, Nak. Nih. Oke, yang Ibu buletin. Ya. Yang Ibu buletin, yang Ibu garisin nih. Nih 12. Terus di halaman 13 yang ininya. Yang ini doang nih, atasnya doang. Nih. Lanjutan yang tadi ya. Nah, terus yang halaman 19 sama 20 yang ini. 19 sama 20 yang ini, yang Hani sama Dwi. Ini 1 sampai 4. Nanti di stop aja dulu videonya ya. Terus yang halaman 20 yang ini, yang atasnya lanjutannya tadi. Oke. Ya, dikerjain. Nah, tugasnya tadi ada 2 ya. 12 sama 13, terus sama 19 sama 20. Oke? Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.